Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya, Bung Roman. Tim U23 Uzbekistan maju ke babak semifinal dan mereka akan menjadi lawan tim nasional Indonesia. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan bertarung melawan Uzbekistan dalam laga 29 April yang akan datang di Stadion Abdullah bin Khalifa, stadion yang selalu memberikan berkah buat tim nasional Indonesia. Tapi Uzbekistan juga mendapat berkah yang luar biasa di stadion ini setelah mereka mengalahkan juara bertahan Arab Saudi dengan telak 2-0. 2 gol bagi tim asuhan Timur Kapatse ini dicetak oleh Kusain Nurmaev, itu di menit ke-45 itu plus 2. Kemudian di menit ke-84 ya dipastikan oleh pemain mereka yaitu Umareli Rokmaneliv ya. Gol kedua ini sekaligus memupus mimpi bagi Arab Saudi untuk melaju ke semifinal dan mempertahankan gelar mereka atau bisa melaju ke Olimpiade musim panas di Paris yang akan datang. Yang akan pasti bertarung memperebutkan jatah ini adalah Uzbek dan Indonesia ya, karena sudah ada di semifinal. Jadi kita akan menantikan laga seru nanti yang akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, Uzbek tampil dengan 4-2-3-1. Ini yang diperagakan oleh pelatih mereka Timur Kapatse. Dan sayang sekali, Arab Saudi harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-41 setelah Aiman Yahya mendapatkan kartu kuning kedua. Dan wasit harus mengusir pemain ini. Itu yang membuat Arab Saudi agak pincang, sulit untuk bisa mengembangkan permainan menghadapi kekuatan Uzbekistan. Ya. Dan akhirnya mereka harus menyerah, mengakui keunggulan Uzbekistan dalam laga babak perempat final ini. Sudah pasti teman-teman, lawan kita sudah ada dan peluang bagi tim asuhan Sintayong melaju ke babak final juga sudah di depan mata, terbuka sekali. Ya, sudah tanggung kita berada di babak semifinal saat ini. Jika kita mampu mengatasi Uzbek, maka kita akan maju ke Olimpiade musim panas. Berarti kita sudah ada di final. Karena jatah untuk bisa langsung ke Olimpiade adalah peringkat pertama, peringkat kedua, tentunya 2 finalis. Ya, ditambah dengan peringkat ketiga. Jadi ada peringkat mencari juara ketiga, itu akan langsung lolos. Sementara peringkat keempat, itu akan melakukan pertandingan playoff menghadapi wakil Afrika, Guinea. Nah, STY harus bersiap ya, dengan ramuan racikan dia untuk bisa memainkan tim terbaik menghadapi Uzbekistan. Uzbekistan saya pikir tidak perlu kita takut. Mereka boleh saja mengalahkan Arab Saudi, tim yang mengalahkan kita. Arab Saudi dalam pertandingan pemanasan uji coba ketika kita melakukan TC di Dubai itu menang 3-1 ya, kalau nggak salah pada tanggal 5 April yang lalu sebelum kita berangkat menuju ke Doha, dan kita masih memainkan satu pertandingan melawan Uni Emirat Arab. Dan kita bisa menang 1-0 saat itu melawan Uni Emirat Arab. Dan dua-dua lawan yang kita hadapi di uji coba semua sekarang sudah tersisi. Ya. Sekarang Indonesia menjadi kuda hitam. Mendapatkan perhatian setelah kita mampu menyisihkan macan Asia yang selalu tidak pernah absen. Ya. Bahkan dalam 9 pertandingan terakhir mereka ikut di Olimpiade tapi putus melawan Indonesia dalam upaya mereka untuk 10 kali menjadi juara. Dan yang memutuskan itu adalah pasukan Sintayong, orang Korea sendiri yang melatih tim nasional Indonesia. Ini menghentakkan ya perhelatan di Piala Asia U23 karena Korea itu salah satu tim yang diunggulkan. Mereka tampil luar biasa, sangat perkasa di penyisihan grup. Di fase grup B, ketika 3 pertandingan mereka lalap dengan semua kemenangan 9 poin, memasukkan 4 tanpa kemasukan, artinya clean sheet. Jepang yang lolos ke babak semifinal pun mereka hantam 1-0 dengan 90% pemain cadangan. Artinya mereka layak diunggulkan saat menghadapi Indonesia. Tapi ini sepak bola.
semua apapun bisa terjadi. Indonesia memutarbalikkan itu. Faktanya, kita unggul segalanya lawan Korea Selatan. Dan kita wajar, pantas menang melawan Korea Selatan. Tidak ada soal keberuntungan di sini. Karena dalam ball position kita unggul, percobaan menembak bahkan kita sampai 21 kali menembak, ada 5 on target. Korea dalam 8 percobaan menembak mereka hanya 2 on target. Jadi penguasaan bola kita lebih tinggi dengan Korea, dengan 53% berbanding 47%. Akurasi passing kita juga mencapai 81%. Jadi tidak terbantahkan ya bahwa kita memang layak untuk maju ke babak semifinal. Pemain-pemain harus konsisten ya, mempertahankan performa mereka saat mengalahkan Korea Selatan, juga saat mengalahkan Australia dan sebelumnya di grup mengalahkan Yordania. STY tahu bahwa dia tidak boleh banyak melakukan perombakan. Ya, kalau melawan Korea kemarin ada 2 perombakan yang dia lakukan. Rio dimainkan lebih awal sebelum digantikan oleh Fajar Fatur Rahman, dan Fajar Fatur Rahman akhirnya ditarik lagi keluar digantikan oleh Kerry Schroyer. Juga bagaimana juga Komang dimainkan lebih dulu sebelum digantikan oleh Ferrari. Itu bisa mungkin dilakukan oleh STY, tapi STY tidak akan melakukan suatu pergantian secara total karena sudah kelihatan the winning team kita itu yang bermain menghadapi Korea Selatan kemarin ya. Sudah jelas itu dengan Hernando Ari di bawah Mistar, ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner. Tergantung apakah Komang atau Ferrari akan dimainkan, keputusan bagi STY. Sementara di kanan ini yang perlu kita tunggu, apakah Bagas akan langsung dimainkan, belum pernah dimain ya, atau dia kembali memainkan Rio atau Fajar. Ini yang masih menjadi tanda tanya. Bisa saja Kelly Schroyer yang akan dimainkan langsung ke sana ya, menghadapi Uzbek. Kalau di kiri sudah ada pasti Pratama Arhan, pemain yang luar biasa. Sementara di gelandang itu menjadi milik bagi Ivar Jenner dan Nathan Cho. Di depan ada Marcelino, dan juga kita bisa melihat Ramadan sama Sananta yang bisa menggantikan posisi dari pemain kita, penyerang kita yang membuat brace kemarin tampil luar biasa, Rafael Struik. Di kanan ada Witan Sulaiman. Saya pikir itu yang menjadi opsi terbaik bagi STY di saat akan menghadapi Uzbekistan. Nah, sayang ya, memang kita harus kehilangan Rafael, tapi apa boleh buat, kita tetap harus menatap ke depan. Dengan atau tanpa Rafael, target kita sekarang menuju ke babak final untuk langsung lolos ke Olimpiade musim panas di Paris. Ya, itu memungkinkan bagi kita. Ya, saya sudah selalu katakan, selalu dan selalu bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang kita sudah berada di semifinal. Uzbekistan juga saya pikir sama seperti Korea Selatan, sama seperti Yordania, sama seperti Australia yang kita hantam, yang kita makan. Jadi mengapa tidak kita mengalahkan mereka kembali? Ya, biarlah mereka selalu diunggulkan. Kita sebagai underdog tidak masalah, tetapi yang penting adalah hasil akhir, di mana kita memenangkan laga. Itu yang paling penting. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.